Haleluya, shalom saudaraku. Mari kita berdiri bersama dengan pujian di hadapan Allah kita. Bersyukur dalam segala hal, bersyukur atas kasih setianya dan penyertaannya yang sempurna. Come on, bertepuk tangan bersama, puji dan agungkan namanya. Haleluya. Katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Mari sama-sama katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara. Oh, dulu, sekarang, dan selamanya kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Oh, dulu, sekarang, dan selamanya kuasanya tak berubah. Oh yeah. Sama-sama katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, oh, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Come on, jemaat Tuhan, katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara. Oh, dulu, sekarang, dan selamanya kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya kuasanya tak pernah berubah. Dia Allah yang setia dan percaya, pertolongannya indah pada waktunya. Haleluya, kita bersyukur. Oh yeah, kami bersyukur. Thank you Lord, thank you Lord. Oh yeah. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu, ucapkan syukurmu melalui pujian ini. Katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara. Katakan, dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Selamanya kuasanya tidak pernah berubah. Oh, Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya kuasanya tak berubah. Oh, Allah sanggup melakukan segala perkara. Oh, dulu, sekarang, dan selamanya kuasanya
hormat bagi Allah kita. Katakan pujian ini, tinggikan, come on. Ditinggikan Yesus Tuhan. Katakan kau rajaku, kau rajaku yang bertata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, kau rajaku. Oh, katakan dimuliakan, dimuliakan, oh ditinggikan, ditinggikan. Yesus Tuhan, kau rajaku. Haleluya, yang bertata, kau yang berkuasa, yang berkuasa. Katakan Yesus Tuhan, kau rajaku. Oh, kau rajaku. Yesus Tuhan, kau rajaku. Oh, Yesus Tuhan, kau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau hari ini kami masih boleh mendengarkan firman-Mu, kami percaya ada mujizat yang sedang Kau kerjakan kepada kami jemaat GBI Muara Karang. Sekalipun hari ini kami berada di rumah masing-masing, tapi kami tetap yakin dan percaya mujizat-Mu terjadi, mujizat-Mu ada, dan mujizat-Mu terus berlangsung dalam kehidupan kami. Memberkati setiap jemaat yang hari ini sedang bergabung, beribadah via media ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau mengurapi hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan firman. Biar apa yang kami dengar hari ini adalah jawaban atas doa-doa kami. Berbicaralah Engkau Tuhan, bersabdalah Engkau Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan, amin, amin, amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat GBI Muara Karang. Apa kabarmu? Luar biasa ya. Oh, udah senyum-senyum gitu. Tengok kiri kanan dulu, ya. Nah, tengok kiri, tengok kanan. Sukacita pasti melimpah. Amin. Jangan sampai blong. Apa yang Tuhan mau dari tema ini? Sebelum lebih dalam, saya teringat melihat satu peristiwa kecelakaan di jalanan turunan tuh, yang kalau teman-teman atau jemaat pernah ke puncak, itu ada namanya Gunung Mas ya, Gunung Mas ya. Ini yang di puncak ya, bukan yang di Kalimantan. Ada turunan begitu, waktu kami mau naik karena ada retreat, saya lihat orang berkerumun.
Terus driver saya buka kaca sedikit dan nanya, ada apa? Lalu salah seorang dari yang berkerumun tadi, celakaan mas. Kenapa? Remnya blong. Ternyata sebuah kendaraan kalau remnya blong bukan saja mencelakakan dirinya, tapi juga mencelakakan orang lain. Nah, hari ini bagaimana dan apa akibatnya kalau rem iman kita blong? Kalau rem iman kita sudah tidak berfungsi lagi. Memang ini hanya istilah saja, rem iman blong, ya, supaya mengingatkan kita semua bahwa kita harus berhati-hati untuk terus memeriksa rem iman kita supaya tidak blong. Ada banyak peristiwa, ada banyak kejadian yang mengakibatkan celaka buat dirinya sendiri dan celaka untuk orang lain dalam berkendara. Salah satunya adalah rem yang blong ini. Teman-teman mungkin yang suka MotoGP ya, beberapa minggu yang lalu ada event, saya lupa di mana negaranya, tapi saya lihat ada satu peserta pertandingan begitu yang tiba-tiba dia lompat dari motornya. Karena ternyata setelah ditanya, kenapa kamu lompat tadi? Karena waktu dia mau ngerem untuk belok, remnya blong. Dia lompat dari motornya dan motor itu melaju sendiri dan menabrak pembatas jalan yang ada di lintasan itu. Motor terbakar dan tadi pengendara terluka, tapi tidak ikut terbakar karena dia sudah lompat sebelum motor itu menabrak pembatas. Apa yang Tuhan mau hari ini? Buka firman Tuhan sama-sama. Menjaga agar rem iman kita tidak blong. Kolose dulu sebelum ke Yakobus. Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-5 mulai. Kolose pasal 3, saya kasih kesempatan jemaat untuk membuka semua ayat ini, ya. Ayo buka Alkitabmu, buka handphonemu. Kolose pasal 3 ayat yang ke-5. Judul perikopnya manusia baru. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Karena itu, matikanlah. Kalau dalam bahasa Betawi lebih keren ya. Matikanlah apa? Iya betul. Matiin gitu. Segala sesuatu yang duniawi. Yaitu apa? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas siapa? Atas orang-orang durhaka. Jadi matiin segala sesuatu yang duniawi. Nah, banyak orang gak bisa matiin hal yang duniawi ini karena remnya sudah blong. Karena rem imannya blong. Ya, sesuatu yang duniawi. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Bagaimana waktu itu orang-orang Israel masuk dalam jerat penyembahan berhala. Karena apa? Nggak bisa mengerem kemauannya untuk membuat patung lembu emas.
Nah, orang-orang yang rem imannya sudah mulai blong dan gak bisa matiin segala sesuatu yang duniawi. Yang pertama, ciri-cirinya orang-orang yang remnya sudah blong. Yang pertama, tidak peka dengan kehadiran Tuhan. Sekalipun kau ibadah di rumah, tapi kalau kau bisa mengerem keinginan duniawi tadi, kau masih bisa menikmati kehadiran Tuhan di tengah-tengah keluargamu. Ini bahaya loh. Orang yang gak bisa menikmati lagi kehadiran Tuhan, bahaya. Bukan saja untuk dirimu, tapi orang-orang di sekitarmu. Di Alkitab, siapa yang sudah mulai gak peka dengan kehadiran Tuhan? Ayo pikir, jemaat. Jemaat Muara Karang adalah jemaat yang akrab dengan Alkitab. Jadi kalau ditanya, siapa nih yang sudah mulai gak peka dengan kehadiran Tuhan nih, tokoh-tokoh Alkitab nih? Ayo mikir siapa? Kalau nggak ada yang jawab, saya gini terus. Iya, betul. Adam dan Hawa. Pada saat mereka sudah melanggar perintah Tuhan, nah remnya blong tadi, Tuhan berjalan di tengah-tengah taman itu. Dan Tuhan memanggil mereka, Adam, Hawa. Tapi mereka tidak bisa lagi menikmati kehadiran Tuhan. Apa yang mereka rasakan? Takut. Ketika engkau tidak bisa lagi merasakan kehadiran Tuhan, ketika engkau tidak bisa lagi menikmati hadirat Tuhan di tengah-tengah doa-doamu, jangan-jangan remmu blong dan engkau tidak bisa mematikan keinginan-keinginan duniawi tadi. Keserakahan. Aduh, Pastor, Pak Pendeta, bagaimana kita mau serakah? Zaman sudah begini. Masa-masa pandemi, janganlah ngomongi tentang keserakahan, Pak Pendeta. Di masa-masa seperti ini masih saja orang-orang serakah. Gak bisa mengerem keinginan-keinginan. Memang sih nggak belanja-belanja lagi ke mall karena takut virus itu. Memang sih nggak belanja-belanja lagi keluar ke butik. Tapi tiap jam hampir ada paket datang. Nggak bisa ngerem. Dan akibatnya orang-orang nggak bisa matiin keinginan duniawi tadi. Tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan. Adam dan Hawa. Hari-hari sebelum mereka melanggar perintah Tuhan, masih bisa akrab ngobrol dengan Tuhan. Nyaman. Tapi ketika dia tidak bisa rem tadi, dia melanggar perintah Tuhan, saat itu juga putus hubungan dengan Tuhan. Tentunya jemaat mau terus menikmati kehadiran Tuhan. Setiap engkau doa, engkau bisa berjam-jam doa. Setiap engkau menyembah Tuhan, engkau selalu bisa menyenangkan Tuhan. Bagaimana? Masih bisa terus mengikuti khotbah ini? Baru poin yang pertama, orang yang remnya blong, imannya lagi blong, kok nggak bisa menikmati kehadiran Tuhan. Sekarang poin yang kedua, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Dari Kolose pasal yang ke-3 ayat 8 dan ayat 9. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu amarah, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah,
dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khalidnya. Dahsyat loh kita ini. Orang-orang yang masih bisa menggunakan rem imannya dengan baik. Engkau tentu sadar. Engkau bisa menikmati kehadiran Tuhan sekalipun engkau ibadah di rumah. Engkau yang masih bisa menggunakan rem imanmu. Engkau tidak terjebak dalam keinginan-keinginan duniawi. Adam dan Hawa jelas gak bisa ngerem keinginannya, sehingga dia ambil buah itu dan jatuh dalam dosa. Lalu yang kedua apa? Ciri orang yang sudah blong imannya. Yang kedua, meragukan Tuhan. Kenapa dia meragukan Tuhan? Karena ini tadi, masih suka mendustai, masih suka memfitnah. Orang-orang yang suka berbuat bohong untuk menutupi bohong-bohong yang lain. Itu karena dia terjebak dalam ketakutan. Kenapa dia takut? Karena dia sudah tidak bisa lagi menikmati kehadiran Tuhan tadi. Dan orang yang sudah tidak bisa menikmati kehadiran Tuhan masuk dalam perangkap kedua, meragukan Tuhan. Wow, ini masa-masa penampian ya. Masa-masa PSBB ini. Apa PSBB? Hah? Pemasukan saya babak belur. bukan. PSBB ya, pembatasan sosial berskala besar. Dan Jakarta mulai lagi ya, sejak Senin kemarin ya. Ini sungguh-sungguh masa-masa penampian. Orang Kristen yang sungguh-sungguh akan tetap percaya mujizat-mujizat Tuhan. Tapi orang-orang Kristen yang suam-suam kuku, orang-orang Kristen yang kelihatan hanya manis di luar, seperti coklat gitu, akan lumer dalam pertempuran ini. Karena apa? Tekanan semakin kuat. Orang yang serius bisa menikmati kehadiran Tuhan, akan tetap kuat. Tapi orang yang meragukan Tuhan juga banyak. Beberapa orang WhatsApp ke saya, Pastor, Pak Pendeta, saya sudah doa lama. Kenapa ya tekanan hidup ini semakin kuat? Dengar baik. Pergumulan yang kau alami hari ini adalah kekuatan untuk hari esok. Jangan ragukan Tuhan. Ini masa-masa pandemi. Bulan-bulan pertama pandemi. Bulan-bulan pertama kita mengalami karantina. Minggu pertama masih oke. Minggu kedua masih oke. Masih senang. Kenapa? Karena kulkas masih penuh. Makanan masih ada. Tapi ketika minggu ketiga, waduh, kita mulai ragu kan? Ini kok nggak selesai-selesai nih COVID nih? Apakah Tuhan masih ada nih? Beberapa orang WhatsApp, Pastor gimana? Kena dampak nggak? Oh enggak. Saya terus bersyukur. Kalau engkau setiap hari bersyukur, melatih hidupmu bersyukur. Bersyukur terus. Sampai kapan bersyukurnya, Pastor? Bersyukur terus sampai engkau lupa bagaimana caranya mengeluh. Jangan ragukan Tuhan. Dia tetap ada. Ngobrol dengan istri. Sharing. Tuhan tetap memelihara kami. Karena Yesus selalu ada buat kami.
Tapi orang-orang yang tidak bisa menggunakan imannya dan imannya blong tadi, maka ciri yang kedua, meragukan Tuhan. Siapa di Alkitab yang pada saat itu meragukan pertolongan Tuhan? Masih ingat seorang panglima yang jadi ajudan raja di Israel waktu itu? Ketika ada 4 orang yang sakit kusta, punya iman yang luar biasa. Waktu itu dalam keadaan kelaparan. Lalu 4 orang kusta ini ngomong begini ke teman-temannya. Kalau kita berdiri terus di pintu gerbang Samaria ini, kita akan mati. Kalau kita masuk ke kota kita akan mati karena nggak ada makanan. Tapi kalau kita nyebrang ke perkemahan lawan, ada kemungkinan hidup. Kalau mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Tapi kalau mereka akan membunuh kita akan mati. Tapi masih ada kemungkinan untuk hidup. Mereka sepakat berempat. Kemana? Masuk ke kota mereka atau ke kotanya musuh? Ke kotanya musuh. Begitu mereka masuk, Tuhan buat mujizat. Para lawan 4 orang kusta tadi lari tunggang langgang. Karena Tuhan buat 4 orang kusta ini seperti deru tentara perang yang sedang menyerang perkemahan musuh itu. Mereka lari tunggang langgang dan meninggalkan perkemahan itu dengan segala makanan dan emas, perak yang mereka punya. Dan dengan gampangnya 4 orang kusta itu makan roti, ambil perak, ambil emas, kepunyaan musuh tadi. Lalu salah seorang berkata begini, dari ke-4 kusta itu, gak baik kalau kita menikmati berkat ini sendirian. Ayo kita balik ke kota kita. Dan mereka kembali, mereka berkata kepada penduduk-penduduk sebangsanya. Tapi ada satu panglima, ajudan raja, yang meragukan pertolongan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Ajudan ini, panglima ini, tidak menikmati berkat. Karena mati terinjak-injak oleh banyaknya orang yang keluar menuju ke perkemahan musuh untuk menikmati makanan dan berkat-berkat yang lain di sana. Orang yang remnya blong, engkau mulai meragukan Tuhan. Ayo koreksi diri. Kalau engkau sudah mulai merasakan, oh iya, beberapa hari yang lalu saya meragukan Tuhan. Nah, remmu mulai blong. Jadi yang pertama tadi apa? Tidak menikmati hadirat Tuhan. Tidak menikmati kehadiran Tuhan. Lalu yang kedua, betul, meragukan Tuhan. Jemaat, masih ada beberapa poin lagi. Nanti kita akan lihat poin yang ketiga. Oke. Lanjut dengan poin yang ketiga. Ya. Jadi orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang rem imannya mulai blong, itu ngeri loh. Bukan hanya untuk dirinya loh, juga membahayakan orang-orang di sekitar. Karena poin yang ketiga, orang yang rem imannya mulai blong, itu tidak ada gairah untuk jadi berkat. Nggak ada gairah untuk jadi berkat. Padahal firman Tuhan masih di Kolose pasal yang ketiga tadi. Dia berkata begini. Kolose 3 ayat 12 sekarang. Kolose 3 ayat 12. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah apa? Belas kasihan.
Terus lanjut. Kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni. Mengampuni siapa? Mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian. Jadi orang yang remnya sudah mulai blong ya, rem iman ya, gak ada niat untuk jadi berkat. Wah, masa-masa pandemi seperti ini tetap jadi berkat. Jemaat mungkin yang lihat Instagram saya, Facebook saya, setiap hari berbagi berkat kepada orang-orang yang kami layani. Siapa mereka? Anak-anak jalanan, pemulung, dan orang-orang yang tinggal di kolong-kolong jembatan. Teman-teman, ini kan Muara Karang kan dekat ya dengan Penjaringan ya, dekat ya. Beberapa kali saya pelayanan di sana, di kolong tol itu ya. Ngelihat itu ada belas kasihan. Ada belas kasihan untuk terus berbagi. Jadi pertama kami mulai berbagi itu bulan April. Nah, bulan April awal lah. Ketika masa-masa kita terlockdown, bulan April mulai nih punya ide bikin makanan. Istri saya masak, nggak banyak. Awal-awalnya cuma 20 bungkus. Kita bagiin ke mereka. Ternyata ketika kami berbagi, 20 itu cepat sekali, seperti mengedipkan mata. Habis. Terus saya mulai sedikit tertantang untuk memberi lebih lagi. 40, 50. Mulai ingat anak-anak yang kami layani. Bagaimana keadaan mereka ya? Kami kunjungan ke tempat biasa kami melayani di daerah Jakarta Pusat. Ternyata mereka sedang dikumpulkan di sana. Di bawah kolong rel di daerah Jakarta Pusat. Waktu kami ke sana, mereka seperti seolah-olah melompat terima kasih kepada Tuhan. Mereka mulai cerita, kami tidak boleh kemana-mana, Kak. Mereka manggilnya kakak. Kenapa? Ya, kami dikarantina di sini. Terus bagaimana makannya? Pagi dapat dari dinas sosial, tapi sorenya, siangnya menunggu berkat burung gagak seperti Elia waktu itu. Dan mulai kami berbagi ke sana. Saya upload di Instagram, di Facebook. Orang-orang lihat. Lalu banyak komen yang masuk. Kebanyakan komen-komen yang positif, memberi semangat kepada kami. Puji Tuhan Pak Pendeta, terus berbagi ya. Sehat ya Pak Pendeta. Jangan lupa pakai masker. Sarung tangan Pak Pendeta. Lalu mereka mengirimkan masker buat kami. Mengirimkan sarung tangan buat kami. Berbagi lagi. Berbagi terus. Sambil terus mendoakan orang-orang itu. Ternyata teman-teman bukan hanya berbagi masker, berbagi sarung tangan. Mereka ada yang bilang, Pak Pendeta, saya mau berbagi. Apa yang bisa saya bantu? Ya, lihatlah pelayanan kami. Lalu mereka kirim 100 bungkus nasi. Kami bagi-bagikan. Nah, orang-orang percaya yang remnya mulai blong. Yang tidak lagi bisa menikmati kehadiran Tuhan. Yang meragukan Tuhan.
pasti orang itu juga nggak mau berbagi. Bahkan ada yang beralasan, wah, untuk makan sendiri aja susah. Masa mau berbagi? Ingat nggak dan Janda Sarfat? Dia punya apa? Tuh, masih ingat. Segenggam tepung dan sedikit minyak. Makanya hidup tuh harus disyukuri terus. Bersyukur terus, bersyukur terus. Bersyukur sampai engkau lupa bagaimana caranya mengeluh. Untuk makan aja susah, Pak Pendeta. Tapi kalau engkau berani mencoba, berarti engkau mengurangi supaya rem imanmu tidak blong. Nikmati berkat Tuhan hari ini. Jemaat yang dikasihi Kristus. Engkau yang bergabung di ibadah Gereja Betel Indonesia Jemaat Muara Karang. Bukan kebetulan engkau mendengarkan firman seperti ini. Tapi Tuhan punya rencana. Nikmati kehadiran Tuhan. Jangan ragukan Tuhan. Dan berani berbagi. Karena orang-orang percaya adalah orang-orang yang bisa mengerem. Nah, bagaimana caranya supaya ngerem? Bisa ngerem imanmu. Nikmati kehadiran Tuhan. Percaya mujizat masih ada. Dan mulailah berbagi. Saya yakin mujizat terus terjadi atas hidupmu. Dan kau akan dipulihkan dari hari demi hari. Tundukkan kepala, tundukkan kepala, tundukkan kepala. Ketika engkau melipat tangan, ketika engkau menundukkan kepala, engkau sedang memegang tangan istrimu, engkau sedang memegang tangan suamimu, engkau sedang memegang tangan anak-anakmu, dan engkau berkata, bersepakat dalam doamu, Tuhan, jagai kami supaya rem iman kami tidak blong. Ajar kami masih bisa menikmati kehadiran Tuhan di tengah-tengah ibadah kami. Ajar kami tidak meragukan Engkau, Bapa. Kami percaya mujizat masih terus terjadi. Mujizat ada. Dan ajar kami mulai bisa berbagi. Bukan saja soal makanan, minuman, harta. Tapi kami berbagi sukacita. Berbagi kesaksian-kesaksian yang dahsyat. Supaya iman orang-orang di sekitar kami dikuatkan. Kami sadar, Tuhan. Kalau rem iman kami blong, itu bukan saja membahayakan diri kami, tapi juga membahayakan orang-orang di sekitar kami. Bapa yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terus jamah kami satu persatu. Pulihkan keluarga demi keluarga. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang berbeban berat Yesus berikan kelegaan. Yang hari ini sedang bergumul, Tuhan buka jalan untuk masalah yang mereka hadapi. Kami yakin dan percaya lewat firman-Mu kami bisa mengerem iman kami sehingga tidak kebablasan, tidak mencintai dunia ini, tidak terjerumus kepada pesta pora duniawi, tapi kami terus bisa menikmati, bisa terus menghargai kehadiran Tuhan dalam keluarga kami. Jamah, pulihkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar hari ini. Tanamkan firman ini biar berakar kuat, tumbuh dan berbuah. Buahnya menyenangkan hatimu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama katakan. Amin. Shalom saudara-saudara semuanya yang dikasihi Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan buat lawatannya yang indah pada hari ini. Saudara, kita semua baru saja diberikan kekuatan baru dengan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya, yaitu Bapak Pendeta Hari Sempulur. Judul firman Tuhan hari ini adalah
jangan sampai blong. Saudara, kalau kita mendengar kata blong, kita teringat kepada rem. Setiap kendaraan itu harus mempunyai rem yang pakem supaya aman, supaya tidak mencelakakan diri sendiri dan juga orang lain. Begitu juga kita sebagai orang Kristen harus mempunyai rem iman yang kuat, yang tidak blong. Nah, hari ini firman Tuhan menjelaskan kepada kita semua apa ciri-cirinya orang Kristen yang rem rohaninya blong. Yang pertama dikatakan bahwa orang yang rem rohaninya blong, dia tidak bisa menikmati kehadiran Tuhan. Pada kasus Adam dan Hawa, setelah mereka jatuh di dalam dosa, mereka juga tidak bisa menikmati hadirat Tuhan. Ketika Tuhan datang, mereka ketakutan, saudara. Nah, saudara sekalian, itulah yang pertama. Dan tanda yang kedua, dari orang-orang yang kerohaniannya, remnya mulai blong, mereka akan meragukan keberadaan Tuhan. Pada saat ini situasi masih PSBB, saudara. Sebagai suatu penantian untuk kita semua. Banyak orang yang sudah mulai merasa putus asa, mulai bertanya-tanya, dan kurang percaya lagi kepada Tuhan. Apakah mujizat Tuhan masih ada? Masih adakah pertolongan Tuhan? Saudara, mari dalam situasi yang bagaimanapun kita mau terus mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ciri yang ketiga yaitu orang-orang yang kerohaniannya sudah blong, maka mereka tidak punya lagi gairah untuk bisa menjadi berkat buat banyak orang. Tidak ada lagi kemurahan, tidak ada kelemah lembutan, pengampunan, dan tidak mau berbagi. Dan hari ini mari kita mengkoreksi keadaan kita masing-masing, supaya kita punya rohani remnya tidak blong. Maka lakukanlah 3 perkara ini, yaitu kita harus menikmati kehadiran Tuhan dan jangan pernah meragukan Tuhan. Haleluya. Dan yang ketiga yaitu kita mau berbagi kepada sesama. Itulah inti daripada firman Tuhan. Terima kasih kepada hambanya Pak Hari Sempulur yang telah memberikan pencerahan kepada kita semua. Saudara, saya akan memberi pengumuman bahwa pada minggu depan, yaitu tanggal 27 September 2020, juga jam 10 pagi, kita masih ada ibadah secara online, dan firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Joni Jaya STH. Haleluya. Itulah pengumuman, dan mari sekarang kita akan berdoa, masuk dalam doa untuk penutup dan doa berkat. Kita tundukkan kepala, saudaraku. Maha besar Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur kehadirat-Mu ya Tuhan. Kalau hari ini oleh kasih karunia-Mu, Engkau masih terus memberkati kami dan memelihara kami ya Bapa. Dan hari ini kami mendapatkan kekuatan yang baru. Bagaimana supaya kehidupan rohani kami remnya tidak blong. Telah Engkau jabarkan tadi dengan jelas dalam firman-Mu. Ciri-ciri apa yang bisa terlihat kalau kerohanian kami mulai tidak stabil, mulai blong remnya ya Bapak. Dan kami juga percaya oleh pencerahan dengan firman Tuhan pada hari ini, biarlah kami mau mengkoreksi diri kami, supaya kami punya rem kerohanian tidak blong, tetapi bisa berfungsi dengan baik. Terima kasih Bapa, Engkau berkati hamba-Mu yang sudah melayani, yaitu Bapak Pendeta Hari Sempulur.
berkati pelayanannya, berkati keluarganya. Dimanapun Engkau pakai Pak Hari dengan luar biasa Tuhan, boleh menjadi berkat buat banyak orang. Dan hari ini kami terus berdoa buat bangsa dan negara kami, buat pimpinan negara kami Tuhan, buat Pak Presiden dan Wakil Presiden, beserta seluruh aparat pemerintah, mulai dari pusat sampai di daerah-daerah. Tuhan Yesus, Engkau tahu bagaimana pandemi Corona di Indonesia ini masih terus berlangsung dan kasus yang menderita semakin banyak. Tuhan, ampunilah bangsa kami. Kami mohon belas dan kasihan-Mu buat bangsa kami dan juga buat semua manusia di dunia ini, supaya kami boleh dipulihkan daripada badai Corona ini ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan berkati jemaat-Mu GBI Muara Karang, biar selalu ada di dalam pertolongan, ada di dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Dan kami percaya di dalam Yesus kami boleh selalu dikuatkan dan mendapatkan pengharapan yang baru. Terima kasih Bapak, terima kasih. Malam hari ini dengan penuh ucapan syukur kami boleh persembahkan segala doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat daripada Allah Bapa kita di surga, kasih setia dari putranya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan kekuatan rohnya yang maha kudus akan terus-menerus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang percaya dan yang diberkati Tuhan, kita katakan sama-sama, amin. Thank you.